Selamat pagi rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 4. Saya Valentina Ekaristi Samosir. Saya Siti Suwati Samosir. Ya, kami akan mempresentasikan tugas karya ilmiah kami yang diaku oleh Dr. Natasha Yunita. Presentasi materi yang pertama akan dimulai oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan karya ilmiah saya yang berjudul Pengaturan Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi atau Equity Crowdfunding di Indonesia sebagai alternatif penandaan bagi UMKM. Usaha kecil dan menengah atau UMKM merupakan kontributor yang signifikan bagi perekonomian Indonesia dan juga merupakan jenis pelaku bisnis yang dominan di negara ini. Namun, tidak semua usaha kecil dan menengah dapat memperoleh pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Equity crowdfunding adalah layanan vintage yang dapat digunakan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku bisnis di Indonesia, termasuk usaha kecil dan menengah. Sangat penting untuk meneliti peraturan mengenai equity crowdfunding untuk mengoptimalkan perlindungan hukum para pihak. Dalam praktiknya, implementasi equity crowdfunding menyerupai prosedur dari IPO atau pasar modal. Kemajuan teknologi pada hakikatnya telah membawa kemanfaatan yang besar bagi manusia seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang penerapannya pada berbagai sektor. Crowdfunding mulai dikenal masyarakat Indonesia melalui hadirnya platform. Kita bisa merupakan platform donation-based atau crowdfunding yang bergerak di bidang sosial. Equity-based crowdfunding adalah bentuk investasi yang melibatkan banyak individu melalui platform secara online untuk mendanai suatu bisnis dengan timbal balik atau dividen saham. Fenomena equity crowdfunding di Indonesia pada dasarnya dilatar belakangi oleh beberapa alasan berikut, yaitu perkembangan teknologi informasi yang memberikan pelaku usaha kesempatan untuk mengakses alternatif pembiayaan usaha. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi UMKM mengakses pembiayaan melalui perbankan, serta beban biaya besar untuk dapat masuk ke pasar modal. Dan yang ketiga, kebutuhan atau kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam hal ingin memperoleh untung lebih dari uangnya sekedar menyimpan uang di bank melalui deposito. Tidak dapat dipungkiri, usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara dari keterangan yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap PDB atau produksi domestik bruto Indonesia mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9%, dan total penyerapan tenaga kerja nasional meskipun telah memberikan sumbangsi yang besar bagi negara, bisnis-bisnis kecil di Indonesia seringkali mengalami kesulitan dalam mendapat pembiayaan berupa pinjaman dari bank dikarenakan rendahnya presentasi kredibilitas dan pinjaman. Baik, di sini saya akan lanjut dengan pembahasannya. Yang pertama itu pengaturan penawaran saham berbasis teknologi informasi atau equity crowdfunding di Indonesia sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM. Crowdfunding adalah metode untuk mengumpulkan dana dari crowd atau khalayak umum. Di Indonesia, pengaturan mengenai equity crowdfunding pertama diterbitkan payung hukumnya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK 4/2018 tentang layanan urun dalam melalui penawaran saham.
Di sini juga ada selanjutnya yang kedua, pembahasan yang kedua, perbandingan penawaran saham berbasis teknologi informasi dengan initial public offering pada pasar modal. Sebagai opsi alternatif, pembiayaan dengan model penawaran umum yang memiliki kemiripan dengan IPO, equity crowdfunding memiliki beberapa persamaan seperti dalam hal merupakan sumber pembiayaan dengan cara menjual efek bersifat ekuitas berupa saham. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat substansial yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan yang sangat substansial ialah istilah perusahaan yang melakukan penawaran sahamnya melalui IPO disebut sebagai emiten, sementara dalam equity crowdfunding, perusahaan tersebut disebut sebagai penerbit. Yang kedua, besarnya penawaran nilai saham IPO tidak dibatasi, sedangkan penawaran nilai saham pada equity crowdfunding paling banyak adalah 10 miliar. Baik, di sini saya akan memaparkan juga tentang kesimpulannya. Pedoman layanan umum dana berbasis penawaran saham pertama kali diterbitkan di Indonesia melalui POJK. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat ketidaksesuaian pengaturan penawaran efek melalui equity crowdfunding yang disebut sebagai salah satu jenis kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Sebagai opsi alternatif pembiayaan dengan model penawaran umum yang memiliki kemiripan dengan IPO, setelah dibandingkan lebih jauh, keduanya memiliki perbedaan yang sangat substansial dalam hal syarat-syarat istilah dan ketentuan serta prosesnya. Oleh karena itu, equity crowdfunding dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Pada perkembangannya, POJK yang mengatur penyelenggaraan equity crowdfunding harus dapat bisa mengikuti inovasi yang ada, karena inovasi-inovasi fintech akan terus berkembang. Sekian paparan karya ilmiah dari saya. Gimana? Valentina, ada yang ingin ditanyakan? Biasa masalahnya ada, saya ingin bertanya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan equity based crowdfunding itu tadi? Tolong jelaskan kembali. Baik. Yang saya jelaskan tadi ya, equity based crowdfunding adalah bentuk investasi yang melibatkan banyak individu melalui platform secara online untuk mendanai suatu bisnis dengan timbal balik dividen saham, baik melalui platform khusus atau secara independen oleh perusahaan itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi tadi juga dibahas di karya ilmiahnya tentang perbedaan substansial dari IP dan equity crowdfunding ya. Boleh nggak tolong jelasin lebih jelas lagi secara rinci perbedaan yang substansial dari IP dan equity crowdfunding itu bagaimana sih? Baik ya, perbedaan IP atau initial public offering pada pasar modal ya, dengan crowdfunding. Yang pertama itu perbedaannya itu ada beberapa perbedaan. Yang tadi saya jelaskan ya, perbedaannya itu yang pertama adalah istilah perusahaan yang melakukan penawaran saham melalui IPO disebut sebagai emiten, sementara equity crowdfunding perusahaan tersebut disebut sebagai penerbit. Yang kedua itu perusahaan atau badan usaha yang melakukan penawaran umum tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Perusahaan emiten merupakan perusahaan yang terbuka yang tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang PT. Sementara itu, perusahaan terbuka atau anak perusahaan tersebut dilarang untuk menjadi penerbit dalam kegiatan equity crowdfunding. Adapun bentuk usaha yang dapat menjadi penerbit tidak terbatas pada badan hukumnya saja. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Valentina, untuk penjelasannya dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Siti. Ya, baik. Kalau karya ilmiah dari Valentina, Oke, ini akan saya presentasikan ya karya ilmiah saya. Judulnya perbandingan penerapan prinsip perlakuan yang sama, non-diskriminatif terhadap investor asing dan investor dalam negeri.
studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 382K/2010. Penanaman modal asing merupakan salah satu cara bagi negara-negara berkembang untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alamnya dan meningkatkan potensi ekonominya. Di Indonesia, pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman bertujuan untuk memikat investor baik dalam maupun luar negeri. Dalam hukum penanaman modal asing dikenal prinsip national treatment atau non-diskriminasi, melarang adanya aturan yang bersifat diskriminatif sebagai bentuk proteksi pada produk-produk dalam negeri. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai prinsip perlakuan yang sama terhadap investor asing dan investor dalam negeri, menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasilnya ditemukan bahwa penerapan prinsip non-diskriminatif sudah diterapkan di Indonesia dalam kasus Pengadilan Mobil Nasional Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 382K/2010. Selanjutnya akan saya paparkan latar belakang terlebih dahulu. Indonesia, negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, memprakarsai strategi tersebut di era globalisasi. Indonesia menyetujui ratifikasi dengan persetujuan pembentukan World Trade Organization atau WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang berarti bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk melaksanakan semua hasil kesepakatan perundingan Uruguay, yaitu kesepakatan mengenai aspek-aspek hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan atau trade-related aspect of intellectual property right atau TRIPS, dan Agreement on Trade in Service atau GATT. Pembatasan investasi asing sebenarnya tidak disebutkan dengan jelas dalam perjanjian WTO atau TRIPS dan GATT, tetapi secara tegas dimasukkan dalam pengembangan prinsip perdagangan bebas yang telah dibahas dalam putaran di Uruguay sejak tahun 1947, khususnya yang berkaitan dengan prinsip non-diskriminasi yang menggabungkan Most Favored Nation atau MFN dan National Treatment Principles atau NTP. Prinsip NT mensyaratkan bahwa produk negara tuan rumah diperlakukan sama dengan barang-barang yang sebanding dari luar negeri. Sedangkan MFN menginginkan perlakuan yang sama untuk satu negara ke negara lain oleh negara penerima modal investasi. Keinginan nasional untuk mempertahankan produk dalam negeri dari persaingan dengan produk luar negeri dan tuntutan persaingan bebas kepentingan internasional dengan peluang yang sama merupakan dua prinsip utama yang secara langsung saling bersaing kepentingan. Metode penelitian yang saya gunakan menurut Sugiono, metode penelitian merupakan suatu mekanisme ilmiah untuk mendapatkan hasil yang valid. Hal ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu ilmu pengetahuan tertentu, sehingga selanjutnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini tergolong sebagai penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, dengan memuat penelitian hukum terhadap kasus hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sehingga alasan penulis memilih jenis penelitian yuridis normatif karena terhadap penelitian upaya pemulihan kerugian terhadap harta benda korban tindak pidana penipuan dalam sistem peradilan pidana Indonesia akan lebih fokus kepada analis dan perbandingan terhadap pengaturan hukum di dalam perundang-undangan yang berlaku. Lalu saya akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, kebijakan pemerintah pada prinsip perlakuan yang sama non-diskriminatif ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Alasan utama mengapa sebuah negara menerima bahkan mengundang pemilik modal asing ialah bertujuan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi atau economic growth demi menciptakan lapangan kerja baru. Hadirnya pemilik modal asing banyak bertujuan lain yang sekaligus ingin dicapai. Salah satunya pengembangan industri substitusi impor sebagai penghematan devisa.
memantik ekspor pada bidang non-minyak dan gas sebagai upaya penghasilan devisa, peralihan teknologi, membuat sarana dan prasarana, serta membangun daerah-daerah tertinggal. Dalam praktiknya, ada beberapa permasalahan yang kerap kali hadir terkait dengan kondisi investasi seperti hadirnya beberapa masalah yang berhubungan dengan iklim investasi di Indonesia, jaminan-jaminan terkait kepastian hukum, serta keamanan yang merupakan hal syarat yang menarik bagi investor nasional ataupun asing terkait ketenaga kerjaan yang berkaitan dengan perekrutan serta pemberhentian karyawan, permasalahan pajak serta biaya dan cukai, permasalahan infrastruktur, dan permasalahan birokrasi perizinan. Permasalahan-permasalahan yang hadir ini sudah seharusnya untuk disegera terselesaikan agar terciptanya iklim investasi yang baik serta menghadirkan kepastian hukum di bidang investasi untuk mencegah perpindahan investasi perusahaan ke negara lain. Selanjutnya yang kedua, persyaratan penanaman modal asing yang bertentangan dengan prinsip national treatment. Agreement of Terms pada artikel kedua pada prinsip melarang semua persyaratan penanaman modal yang tidak konsisten dengan artikel 3 4 GATT 1994 tentang national treatment yang berbunyi the product of any contracting party import into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favorable that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulation, and requirement affecting their internal sale, purchase, and possession distribution of use. Alasan dibalik ketiadaan sebuah kesepakatan mengenai bentuk yang pasti dari syarat-syarat penanaman modal yang tidak konstan dengan artikel 3.4 selayaknya yang ditulis di atas, maka GATT memberikan list ilustrasi yang berisikan pandangan terkait tindakan syarat penanaman modal yang sesungguhnya dilarang, yaitu yang pertama sebuah persyaratan untuk membeli atau kewajiban untuk digunakan produk lokal oleh perusahaan, atau yang kedua pembelian atau penggunaan produk impor yang terkait dengan jumlah ataupun nilai produk lokal yang terekspor. Tindakan sebaliknya oleh investor asing dalam berinvestasi tidak mungkin dilakukan. Syarat-syarat penanaman modal asing adalah sebagai berikut. Yang pertama, local content recruitment, yaitu larangan memberlakukan persyaratan kandungan dalam negeri atau persyaratan kandungan dalam negeri yang dalam investasi kegiatan sebagaimana tercantum dalam paragraf 1A daftar ilustrasi perjanjian TRIPS. Yang kedua, kebijakan keseimbangan perdagangan. Kebijakan keseimbangan perdagangan dijabarkan dalam paragraf pertama perjanjian tentang TRIPS. Yang dimaksud dengan kebijakan keseimbangan perdagangan adalah pembatasan bersyarat atas pembelian atau penggunaan suatu produk barang sampai dengan jumlah tertentu sehubungan dengan volume atau nilai produk lokal yang diekspor oleh perusahaan penanaman modal asing. Yang ketiga, pemerintah Indonesia dalam hal menanggapi kewajiban atas diterapkannya prinsip perlakuan yang sama bagi investor asing di Indonesia. Prinsip ini memiliki potensi untuk mengurangi konflik yang terjadi antara investor asing, yaitu pemerintah negara tuan rumah, pemerintah negara asal, dan penanam modal. Dikarenakan prinsip ini akan memberi jaminan rasa aman utamanya bagi investor. Lalu, bagi penerima modal, prinsip ini sangat memungkinkan jika mereka menerapkan peraturan yang sama, menjeratnya kepada investor asing dan dalam negeri. Maka apabila investor asing melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di negara Indonesia, maka mereka akan dijerat dengan hukum yang berlaku tanpa adanya keadaan istimewa tertentu. Peranan negara dalam urusan ekonomi masih sangat penting, mengingat masalah ekonomi dewasa ini bukan lagi merupakan urusan privatum atau kecerdasan semata, melainkan telah menjadi urusan publikum yang membenarkan negara untuk ikut campur lewat hukum administrasi. Hal ini tidak hanya berlaku bagi negara-negara berkembang saja, konsep ini juga berlaku bagi negara-negara maju yang menganut konsep welfare state.
Lalu saya akan membahas kepastian hukum bagi investor asing dalam kegiatan penanaman modal. Pada studi kasus putusan saya studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 382 K/2010. Kasus posisi para pihak PT Sospi Indonesia sebagai tergugat dua intervensi, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan sebagai tergugat dua, Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai tergugat satu, para petani sebagai penggugat. Tergugat dua intervensi adalah pemegang hak atas tanah yang menjadi perkara sebesar 390 hektar yang adalah sebagian tanah seluas 2.364,91 hektar yang berada pada Desa Aek, Kecamatan Aek Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, atau dikenal sebagai Perkebunan Aek Loba Timur, berdasarkan sertifikat hak guna usaha nomor 2 yang dikeluarkan tergugat 2 pada Januari 1998 dan berakhirnya pada Desember 2023. Sebelumnya alas hak tanah terperkara ini adalah surat tanah September 1928 nomor 184 atas nama NV Sukaraja Kultur yang diwakili oleh Sospin Medan SA, yaitu tergugat intervensi 2. Para penggugat mengakui jika tanah terperkara tersebut yang sebesar 390 hektar adalah milik sisa peninggalan orang tua mereka sejak tahun 1958. Hal ini didasari oleh keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan SK nomor 42/HM/LR/1972 dan SK nomor 118 tanggal 15 November 1971. SK nomor 78 tanggal 21 Agustus 1971, SK nomor 10 tanggal 4 Februari 1972 yang luas seluruhnya 316,649 hektar. Penggugat berdalih tidak mengetahui adanya SK Menteri Agraria pada tahun 1997 dan SK penerbitan HGU pada 1998. Para penggugat baru mengetahui setelah mendaftarkan gugatannya ke PN Medan pada tahun 2008 dengan sidang pembuktian tahun 2009. Majelis Hakim memiliki pendapat jika surat keputusan perpanjangan hak guna usaha yang dimohonkan tergugat 2 terintervensi tidak sesuai dengan aturan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah, Bab 5 Pasal 12, mengakibatkan tergugat 1 tidak berwenang menerbitkan surat keputusan tentang perpanjangan HGU tanah terperkara. Lalu saya akan membacakan analis putusannya. Sengketa perkara di atas merupakan bentuk dari masih terjadinya ketidakpastian hukum, terjadinya tumpang tindih, sehingga melahirkan kesengketa. Padahal dalam penentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sendiri telah diatur. Maka dari itu Indonesia harus membenahi sistem hukum dan menerapkan penegakan hukum serta membenahi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak terjadinya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih yang akan merugikan investor. Kebijakan-kebijakan ini di bidang investasi harus bersamaan dengan penataan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan peran sistem hukum. Kesimpulan, pemerintah Indonesia sudah menerapkan prinsip non-diskriminatif dan nasional treatment atau perlakuan yang sama bagi penanam modal asing dengan menerapkan prinsip tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Indonesia menerapkan prinsip non-diskriminatif dan national treatment dalam kasus pengadaan mobil nasional Indonesia dengan menjalani putusan yang mewajibkan pemerintah Indonesia mencabut semua keputusan presiden beserta peraturan lainnya.
penelitian dari kasus yang terjadi terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 382/K/2010 menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus yang terjadi pada PT Sospi Indonesia karena adanya ketidakpastian hukum, terjadinya tumpang tindih peraturan dapat dilihat dengan diterbitkannya surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tahun 1971 dan 1972. Padahal tanah tersebut terdapat alas hak, yaitu alas hak yang dimiliki oleh NW Soekarraja Kultur Mai dalam surat tanah tertanggal 28 Januari 1928 dan telah digunakan sebagai lahan perkebunan sejak tahun 1928. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dapat merugikan investor, dalam hal ini PT Sospin Indonesia. Disarankan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal demi kepentingan liberalisasi perdagangan, baik investor asing maupun pemerintah Indonesia harus melanjutkan langkah-langkah tersebut. Kemudian, untuk menjamin kepastian hukum bagi investor, disarankan agar pemerintah Indonesia mengubah undang-undang dan ketentuan perundang-undangan di bidang penanaman modal, serta melakukan harmonisasi undang-undang agar peraturan tidak saling berbenturan. Untuk menemukan cara yang tepat untuk mengatasi konflik, disarankan agar masalah penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Indonesia mendapat perhatian serius dari semua pihak yang berkepentingan dengan adanya penanaman modal asing, tidak hanya dari dalam pemerintahan, tepat dan teliti. Sekian pemaparan karya ilmiah dari saya. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Sangat cukup menarik ya, Valentina. Karya ilmiahnya kayaknya saya ada beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama itu, pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun. Namun, tidak berlaku bagi penanaman modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Hak istimewa seperti apa sih? Maksudnya yang dari hak istimewa ini? Baik, tadi kan sudah saya paparkan di makalah. Ya. Hak istimewa yang dimaksud itu adalah hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal. Baik, saya juga ada lagi sih, Bu. Di dalam contoh kasus pada makalah tersebut terdapat perselisihan hak tanah antara yang tergugat 2 dengan penggugat 1. Dan di sini yang saya tanyakan, apa saja aspek peranan sistem hukum yang penting dalam investasi penanaman modal supaya tidak merugikan para pemberi modal asing tersebut? Aspek peranan sistem hukum. Ya. Supaya tidak merugikan para pemberi modal asing. Aspek peranan sistem hukum ada 4 aspek. Yang pertama, penyempurnaan perundang-undangan merupakan tuntutan daya saing investasi. Yang kedua, meningkatkan fungsi penegakan hukum yang disertai dengan langkah-langkah konkret dan sistematis. Yang ketiga, menerbitkan koordinasi dan kelembagaan antara instansi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah terkait akan memberikan kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban investor dan menciptakan efisiensi dalam berusaha. Dan yang keempat, mengarahkan budaya hukum masyarakat untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, serta tegaknya peraturan hukum yang bergantung pada budaya hukum itu sendiri. Baik. Sangat menarik ya pertanyaannya, karya ilmiahnya. Terima kasih. Jadi sekian ya presentasi dari kita. Rekan-rekan semua, semoga bermanfaat ya karya ilmiah yang kita presentasikan ini untuk semuanya. Sekian dari kami. Selamat siang. Terima kasih.